cukup besar, cuman apa ya? Cukup besar tapi agak kecil ya. Agak kecil. Jadi apa kabar? Annyeonghaseyo, balik lagi bersama Mr. Camping. Hari ini Mr. Camping lagi di perjalanan, lagi di tol menuju Bandung. Yeay! Jadi Mr. Camping berusaha untuk keluar dari zona nyaman Mr. Camping. Biasanya di Jabodetabek, sekarang keluar sedikit lebih jauh ke Bandung. Sebenarnya rencananya tadinya mau naik camper van, tapi camper van Mr. Camping belum jadi. Kenapa? Salah siapa tuh kalau gitu tuh? Ya ada kendala lah, biasalah ngaret-ngaret. Jadi akhirnya bawa alat camping sama teman-teman Mr. Camping. Oke, jadi hari ini bakal camping di Bandung dan seterusnya bakal camping sampai ke Jawa Tengah. Ikutin terus perjalanan Mr. Camping. Yuk, let's go. Woo! Jadi Mr. Camping udah nyampe Bandung tadi, kurang lebih 2 jam ke sini. Sempat jalan-jalan sebentar ke makan dan lain-lain. Sekarang Mr. Camping menuju campsite jam 3 sore nih. Hari ini Mr. Camping camping di Jungle Milk Camping Ground yang terletak di Lembang, tepatnya Jayagiri. Nah, kenapa Mr. Camping pilih tempat ini? Karena hari ini hari Jumat dan takutnya tempat lain pada rame. Nah, Jungle Milk ini punya kelebihan, tempatnya ini lebih private, tapi ya kekurangannya harganya agak lebih mahal. Jadi kita lihat nanti campsite-nya seperti apa. Ikutin terus Mr. Camping, yuk. Oke, jadi Mr. Camping udah masuk ke jalan desa. Udah masuk sekitar setengah jam kali ya. Nih view-nya kayak gini. Nah, untungnya dari tadi jalannya bagus, beraspal terus ya, walaupun ada sedikit lubang-lubang, tapi city car maupun sedan aman lah ke sini. Oke, jadi Mr. Camping udah nyampe Cikolenya nih. Masuk ke area apa nih ya? Masuk ke, ini nama areanya apa sih, Kang? Masuk ke area apa namanya? Oh, LH Perhutani. Jadi satu orang 15.000. Jadi kita udah bayar. Kita tancap terus ke atas. Makasih ya, Kang. Yuk. Nah, ini udah nyampe. Jadi sekeliling udah hutan pinus semua ya. Terus jalanannya juga mantap dan mulus ke sini. Tuh. Makanya satu blok ini, hutan perhutani ini banyak aktivitas lain juga sebenarnya. Cuma kita cari Jungle Milk Campground. Udaranya juga terasa dingin juga, sekitar 20 derajat. Cuman kayaknya sebenarnya lebih dingin deh daripada 20 derajat. Ini tinggal 4 menit lagi nyampe. Jadi kita udah booking sebelumnya, jadi kita tinggal tunjukin invoice-nya katanya. Oke, Pak. Yuk. Kita lihat jalannya. Kasih tahu plat mobil aja kali ya. Nah, Mr. Camping seneng banget nih jalan kayak gini, naik mobil kiri kanan hutan. Kayaknya gimana gitu ya. Nah, ini kayak udah nyampe nih, udah bener-bener sesuai titik. Ah, ini ada tulisan Jungle Milk. Oke. Tempat Kak, ini agak ngeri ya. Ada tulisan Jungle Milk. Oke. Nah, karena ini kayak private camp ya, jadi emang dijaga ketat kayaknya. Nah, ini sama bapak-bapak pakai topi koboi nih, keren. Kita diperbolehkan masuk. Yang satu lagi bayar gimana? Berarti nanti yang satu lagi bayarnya gimana, Kang? Satu lagi bayarnya Di dalam. Oh ya, oke, siap. Oke, makasih. Bilang sama Pak Minggi kan ya. Yuk.
Nah, kita udah berhasil masuk. Dari sini jalanannya lebih menantang, tapi masih oke. Ya, terus bener-bener kayak masuk hutan ya. Oke, jam 5 sore udah selesai pasang tenda. Lihat, udah setting semua. Banyak penontonnya ya kali ini. Nah, jadi tempat ini tuh agak membingungkan. Bukan membingungkan sih, tapi pas pertama datang harus check-in dulu. Ada kayak resepsionisnya. Selain itu juga harus booking dulu lewat WA, terus harus bayar dulu. Terus areanya juga cukup besar, cuman apa ya? Cukup besar tapi Agak kecil ya. agak kecil. Jadi nggak besar nggak kecil gitu. Nah, ini udah sore, lagi hujan, jadi bentar lagi Mr. Camping mau mandi sebelum hari makin gelap dan lebih dingin. Habis itu mau makan malam seperti biasa. Karena Mr. Camping trip kali ini agak panjang, jadi makanannya nggak akan seheboh seperti biasa. Jadi lebih banyak yang kayak instan ya, cuman tetap enak. Oke. Udah lewat jam 6, pas banget. Karena Mr. Camping nyampe tempat ini agak sore, jadi bakal kasih lihat seperti apa campsite-nya besok pagi-pagi. Kelihatannya dari campsite aja kayak tempat ini bukan tempat yang pas untuk melihat sunset maupun sunrise. Soalnya sekeliling semuanya tertutup sama pohon-pohon pinus. Nah, jadi mungkin Mr. Camping nggak akan bangun subuh-subuh kayak biasa. Mungkin bangun sekitar jam 6-an. Udaranya cukup dingin dan tadi pas masuk sini tuh banyak kayak kuda-kuda gitu. Cuman udah sore kayaknya mereka pulang. Jadi udah nggak ada kudanya. Terus karena di sini cukup luas, jadi jarak antara tenda dan tenda lain juga cukup jauh. Jadi privacy juga cukup terjaga. Oke, Mr. Camping masak dulu ya. Oh iya. Jadi hari ini Mr. Camping ada temen Mr. Camping bawain ini, jadi kita makan ini. Lidah cabai hijau dari lauk kita. Terus ada cumi cabai hijau sama ayam kecombrang. Jadi 3 ini tinggal panasin doang, ini gampang banget. Kasih minyak sedikit, terus panasin 3 menit. Selamat pagi semua, selamat pagi dunia. Apa kabar? Udah jam 6. Lihat. Langsung disuguhi oleh pemandangan pohon-pohon pinus. Tapi di sini dingin banget ya. Jadi berapa derajat kemarin? 12. Oh, 12. 12. Jadi jangan kayak Mr. Camping ya. Ini Mr. Camping pakai apa, kemeja pantai gini, tapi bukan untuk ditiru gitu. Jadi harus pakai kayak teman-teman Mr. Camping gitu, pakai jaket double, kaos kaki 2 gitu. Nah, karena kebetulan Mr. Camping ada lemak tebal di badan, jadi nggak perlu yang lain-lain. Nah, tidur di sini cukup enak karena nggak ada gangguan yang terlalu berarti. Cuman ya dingin banget. Jadi sebenarnya biasanya Mr. Camping jarang pakai sleeping bag sampai kepala, cuman semalam harus pakai sleeping bag sampai kepala. Jadi habis ini mau makan pagi, sarapannya mungkin sup-sup hangat gitu. Nah, habis itu kita langsung berangkat. Oke.
Matahari udah terbit semua. Suasana pagi di Jungle Milk. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke sini, kostumnya harus kayak teman Mr. Camping nih, pakai jaket, celana panjang, kaos kaki ya. Jangan seperti Mr. Camping. Nih. Kalau Mr. Camping, baju pantai, kemeja, celana pendek, sendal. Oke, suasana pagi-pagi sini, walaupun nggak bisa lihat sunrise yang dengan view lepas, di sini tetap ada pemandangan yang cukup bagus. Pagi-pagi bisa foto-foto di pohon-pohon pinus ini, dan bagus banget karena pencahayaannya, lihat banyak bayangan-bayangan pohonnya. Ini hari Jumat dan ada banyak tamu, tapi nggak terlalu terasa sesak atau penuh, jadi pas banget dan nggak terlalu berisik. Semua tamu-tamu di sini menjaga kebisingan dengan baik. Oke, Mr. Camping udah bangun, keliling sebentar. Tenda lagi dirapin, dibantu sama teman-teman. Mau ngasih lihat tempat ini seperti apa. Di sini uniknya ada kuda ya. Kalau misalnya ke sini sebelum gelap, pokoknya pas terang itu ada kuda terus di beberapa spot. Mereka makanin rumput terus. Tuh di sana ada 2 ekor, di sini ada 1 ekor. Terus karena tempatnya juga cukup luas, di situ ada tempat api unggun. Terus di situ tenda ke tendanya berjarak minimal 10 meter, jadi cukup lega. Tapi kayaknya kalau misalnya weekend atau hari Sabtu gitu bakal lebih rame di sini. Jadi kalau misalnya masuk ke tempat ini bisa parkir di sini. Terus kalau misalnya kayak Mr. Camping di sini tuh harus bayar lebih. Jadi mobilnya masuk sedikit ke dalam lagi, itu dihitungnya kayak camper van, jadi harus hitung lebih lagi. Nah, terus ke sini ada kayak warung ya, warung mereka jual minuman, makanan yang sederhana-sederhana. Terus ada WC 1, jadi kalau misalnya malam-malam lagi camping pengen ke WC masih bisa, agak dekat. Nah, cuman kalau misalnya WC sama shower yang utama itu ada sekitar berjarak 50 meter kali ya, nggak nyampe 50. Jalan kaki 1 menit. Jadi kalau misalnya siang-siang di sini ada kayak padang rumput plus pohon-pohon pinus. Jadi bisa foto-foto, khususnya pagi paling bagus menurut Mr. Camping untuk foto. Itu ada kuda lagi. Nggak tahu kudanya muncul di mana, cuman kalau misalnya sore menjelang gelap tiba-tiba pada hilang, terus pagi pada muncul lagi. Nah, ini ada WC toilet utamanya. Jadi busnya itu ada 6 pintu, 6 apa 8 ya. Jadi shower sama tempat buang airnya kepisah. Jadi ada khusus kloset, ada yang khusus shower.
Nah, di sini karena harganya juga cukup tinggi, satu orang kalau misalnya bawa tenda sendiri per orangnya 125.000. Jadi showernya itu ada air panasnya, cuman air panasnya itu kalau misalnya yang mandi rame itu jadi nggak terlalu panas lagi. Jadi kayaknya water heaternya nggak sesuai kapasitas pintu WC-nya. Nah, camping di sini kalau misalnya suka udara yang sejuk banget, dingin banget di tengah-tengah hutan pinus, ada kudanya juga, terus bisa sewa ATV juga. Jadi aktivitas siang di sini juga bisa cukup menyenangkan. Tapi harganya cukup tinggi karena untuk camping di sini aja per orang 125.000 plus untuk masuk ke area perhutan ini, hutan ini di gerbang utama ditagih 15.000 per orang plus mobil 10.000 kalau nggak salah. Jadi total 140.000 untuk camping di sini. Nah, kalau misalnya nggak punya tenda sendiri juga nggak usah khawatir karena di sini mereka ada paket-paket sewain tenda, terus tinggal bawa mobil aja, bawa badan aja, udah bisa nginep di sini. Yang jelasnya bisa cek di website mereka. Oke, jadi pengalaman gue di sini cukup menyenangkan, apalagi kalau misalnya keluarga, lo bawa keluarga ke sini, khususnya ada anak-anak juga. Ada burung hantu juga, ada kuda, ada ATV, jadi bakal cukup menyenangkan di sini. Cuman sayangnya hari ini karena Mr. Camping kekejar waktu, nggak sempet drone. Cuman terbangin drone juga agak sulit kayaknya sini, soalnya banyak pohon. Oke, jadi sekian pengalaman Mr. Camping di Jungle Milk Camping Ground. Mr. Camping langsung bergegas ke tempat camping berikutnya. Oke, see you in next camping site. Bye bye.